Zahid dilahirkan dalam keluarga Muslim. Ayah dan kakaknya adalah imam Muslim, dan seperti yang diharapkan, Zahid mengikuti jejak mereka. Setelah Zahid diutus untuk mengajar di masjid pertamanya, kebenciannya terhadap orang-orang Kristen mulai terlihat. Saya mengumpulkan anak-anak muda di masjid saya dan memberi mereka pengertian yang menentang ajaran kekristenan. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa orang-orang Kristen adalah kafir. Saya menyuruh mereka memukuli orang-orang Kristen dengan tongkat kayu dan besi. Itu adalah tugas kami dan Allah akan senang. Sampai suatu hari, seorang anak muda kembali dengan membawa sebuah Alkitab. Dia sedang merobek dan mengusulkan supaya kami membakarnya. Dalam kejadian-kejadian sebelumnya, kami biasa membakar kitab yang kami peroleh. Namun kali ini saya merasa tergerak untuk membawanya pulang. Saya sedang membaca Alkitab, mencari pertentangan-pertentangan yang bisa saya pakai melawan kekristenan. Dan tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di kamar saya. Lalu saya mendengar suara memanggil nama saya. Cahaya itu begitu terang, sehingga ia menerangi seluruh ruangan. Lalu suara itu bertanya, "Zahid, mengapa engkau menganiaya aku?" Saya menjadi takut, tidak tahu harus berbuat apa, dan saya pikir saya sedang bermimpi. Lalu saya bertanya, "Siapakah engkau?" Dan saya mendengar, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Selama 3 malam berikutnya, cahaya dan suara itu terus datang, dan akhirnya pada malam keempat, saya berlutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah pertobatannya yang dahsyat, Zahid mendatangi keluarganya dan orang-orang di masjid untuk menceritakan tentang peristiwa yang telah membuka pikirannya di malam-malam itu. Menurut pengajaran Islam, Zahid telah dianggap sebagai orang yang murtad dan harus diserahkan pada yang berwajib. Saya dipenjara selama 2 tahun, dan selama waktu itu para penjaga-penjaga terus menyiksa saya. Suatu hari mereka mengikat rambut saya ke langit-langit dan membiarkan saya tergantung. Mereka juga mencabuti kuku-kuku jari saya untuk membuat iman saya goyah. Tetapi meskipun saya sangat menderita di tangan penganiaya, saya tidak memiliki kepahitan apapun pada mereka, karena beberapa tahun sebelum ini, saya pun sama seperti mereka. Selama di pengadilan, saya divonis bersalah atas penghujatan, dan menurut hukum syariah, saya harus dihukum gantung. Mereka mencoba memaksa saya mengingkari iman kepada Yesus. Mereka mengatakan, jika saya mau bekerja sama, saya tidak akan lagi disiksa dan dipermalukan, bahkan dapat dibebaskan. Tapi saya tidak dapat menyangkal Yesus. Muhammad tidak pernah datang kepada saya. Yesuslah yang datang. Saya tahu Dia adalah kebenaran, jadi saya hanya berdoa kepada Tuhan dan berharap agar mereka juga dapat mengenal Yesus. Tanpa takut mati, Zahid berusaha menyaksikan tentang Yesus pada para penganiayanya, melakukan apa yang ia percayai dalam menit-menit terakhir dalam hidupnya. Meskipun Zahid telah menerima nasibnya itu, Tuhan memiliki rencana lain. Beberapa saat sebelum eksekusi, sebuah surat perintah yang tak terduga dikeluarkan oleh persidangan untuk membebaskan Zahid dan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menentang dia. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu mengapa Zahid dibebaskan. Sekarang saya katakan pada orang-orang bahwa Yesus telah datang 2 kali pada saya. Sekali saat saya masih menganiaya anak-anaknya, dan kedua kali sewaktu saya akan digantung. Zahid saat itu mengganti namanya menjadi Lazarus dan bersaksi mengenai pengalamannya lolos dari kematian. Meski banyak orang Kristen yang mula-mula tidak mempercayainya, mereka akhirnya menerima Lazarus sebagai keluarga dan menemaninya dalam perjalanan dari desa ke desa.
Saya tinggal di negara yang dikuasai oleh ajaran Islam yang salah. Mereka dibutakan dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi suaranya. Saya melihat setiap hal yang saya derita tidak ada artinya dibandingkan sukacita saat mengenal Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup.